Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Pangira wangiti lang kumbungo cucuk panggawa para wanggati sajawandang kalawana bengkeng Domine ku kenal Makan sotong yang nyanyi Biarawati. Oke, kita lanjut. Yoi. Mau gunung lagi apa kampus? Coba mana suaranya? Kampus. Oh, Oke, kampus. kita Oke. kabulin langsung. Interaktif sekali ya audiensnya. Keren. Tapi panjang ya. Ya wes pelan-pelan lah. Panjang banget nih. Oh iya. Oke, kita tanya audiens lagi. Oke. Mau gunung apa kampus? Gunung. Gunung, Oke, gunung. oke. Nih. Yang Bisa begitu ya? sama panjangnya. Enggak dong, enggak. Tadi kalau yang kampus itu kayaknya lebih ke bab pendahuluan skripsi sih. Enggak, dia lebih ke ini, cerpen jadinya. Cerpentol. Aduh, tapi gue pengen bacain, cuman ya udah nanti aja deh. Itu buat di Spotify aja. Benar. Biar pada dengerin. Oke. Halo Bang, Halo. saya Abdimas dari Malang. Mau ceritain pengalaman misi saya di tahun 2014. Awal cerita, mas sepupu saya dari Balikpapan pulang ke Malang. Soalnya pada saat itu ada libur panjang. Terus mas saya ambil cuti sebelum libur panjang itu, biar liburnya makin panjang. Singkat cerita, si mas ini sampai Malang Selasa malam. Dan pada malam itu kita langsung kongko di sebuah rumah makan, berbincang-bincang bahas mau jalan-jalan kemana sekalian temu kangen. Soalnya udah lama gak ketemu bareng-bareng sama saudara yang lain. Nah, kita mau bincang-bincang liburan kemana nih. Dan akhirnya kita mutusin buat liburan ke Kawah Ijen di perbatasan Bondowoso dan Banyuwangi. Singkat cerita, kami sekitar jam 9 pagi kita berangkat dari rumah berenam. Saya, Mas, Mbak, dan 3 teman saya yang cowok menggunakan 3 sepeda motor. Mas boncengan sama Mbak, aku bareng temanku, dan di sepeda motor lainnya ada 2 temanku yang lain. Perjalanan dimulai, jadi kita ambil jalur selatan karena lebih dekat, soalnya rumah saya terletak di Malang bagian selatan. Dari ke-6 orang yang berangkat, cuma temanku satu-satunya orang yang pernah ke Kawah Ijen, dan itu pun lewat jalur utara. Otomatis kita berenam baru pertama kali ke Kawah Ijen lewat jalur selatan. Jadi kita putusin pakai GPS. Perjalanan amat terkendali. Sampai pada saat kita masuk Bondowoso, itu kisaran waktunya maghrib deh. Dan di sini cerita mulai rada aneh. Kita lewat jalan aspal kecil dan di kanan kiri udah kayak hutan gitu. Awalnya kerasa biasa-biasa aja, soalnya kan kita juga mau ke gunung. Jadi mungkin jalannya emang kayak gini sampai sinyal HP ku hilang. Dan kebetulan cuma HP-nya Mas aja yang ada sinyalnya. Sebenarnya HP saya masih ada buat GPS doang, katanya gitu. Masih bisa lah. Cuma jaga-jaga mending pakai GPS yang ada sinyalnya. Soalnya kita juga belum pernah lewat jalur sini. Oke. Perjalanan lanjut dengan posisi yang berbeda.
Sekarang motor yang ditumpangi mas saya berada di paling depan dan motor yang saya tumpangi berada di paling belakang. Dengan posisi saat itu saya dibonceng teman saya. 5 menit kemudian kita memasuki jalan makadam atau berbatu dengan kiri kanan pepohonan rimbun dengan jalan yang semakin sempit. Belum lama memasuki jalan berbatu, gerimis mulai datang. Kemudian saya nyuruh teman saya nyalip dan bilangin ke mas yang posisinya berada di depan. Kemudian akhirnya saya bilangin tuh, mas ini gerimis, apa nggak sebaiknya kita putar balik, cari tempat buat neduh aja mumpung hujannya belum lebat. Si mas jawab, lanjut aja sambil cari teduhan di depan. Punten, kamu nguap ikut nguap nih saya. Nular. Iya. Kita lanjut, kata si mas. Akhirnya kembali ke posisi semula dan aku tetap jadi orang yang paling belakang. Gak lama lanjut, aku ngeliat dari kejauhan di kanan jalan tuh ada kayak pohon kecil gitu. Pondok, sorry ya. Makin dekat. Loh, itu kayak pos kecil dan di dalamnya ada peralatan-peralatan buat orang meninggal. Tapi kayaknya enggak, yang lihat cuman aku doang nih. Soalnya yang lain tuh kayak santai-santai dan normal-normal aja ngelanjutin perjalanan pelan-pelan gitu. Di situ mulai agak parno tuh aku. Bayangin aja, kita semua sama-sama belum yakin sama jalan yang kita lewatin, gerimis dan juga berbatu. Kanan kiri semacam hutan pinus dengan sesekali ada bambu yang hampir menutupi jalanan berbatu. Dan di samping itu aku juga takut kalau seumpama ada salah satu motor yang bannya bocor. Itu mau dibawa kemana? Belum lagi takut ada begal. Aduh, ngeliat pos kecil tadi kita dapat kejutan lagi. Motor masku yang paling depan berhenti. Kita semua berhenti, terdiam dan saling menatap tanpa bicara. Kita ada di tengah sawah. Nyebrang. Kanan kiri hutan rimbun langsung berubah jadi sawah tepat ketika motor masku berhenti. Ini si pengirim cerita bilangnya, mungkin kalian dengernya aneh tapi ini benar-benar nyata. Kita semua tahu kita di tengah-tengah sawah di atas jalan setapak kecil yang biasanya ada di sawah-sawah. Kita lanjut ke depan cari tempat buat putar balik motor, kemudian kita balik lagi. Gak lama keluar dari sawah itu, lagi-lagi kita dikejutkan dengan adanya pohon beringin di tengah-tengah jalan. Dimana ini di perempatan nih. Itu tadi gak ada. Bener-bener gak ada. Tadi jalannya cuma satu. Dan saya juga gak bisa menemukan jalanan hutan dengan pos kecilnya tadi. Situasi semakin bingung nih. Dengan gerimis masih belum reda. Dan kemudian saya turun lalu samperin mas. Mas tadi gak lewat sini kan? Pohon itu gak ada kan? Mas jawab, iya Dim, tapi mungkin kita lupa. Apa ini kita lewat jalan beda dari yang tadi? Udah lanjutin aja yuk. Perjalanan dilanjutkan lurus melewati perempatan pohon beringin tadi. Di sela-sela perjalanan, temanku bilang, bro, dulu pas saya ke Kawah Ijen gak ngelewatin ginian deh. Gitu. Langsung aja nih gue jawab, udah lanjut aja, mas bawa GPS kok, tenang aja. Mungkin kalau jalur selatan lewat ginian. Sambil berusaha nenangin temanku, padahal aslinya aku juga bingung. Juga takut sebenarnya. Sekitar 5 menit perjalanan kita balik lagi ketemu perempatan pohon beringin tadi. Singkat cerita, kita udah coba ke 4 jalur di perempatan tadi dan hasilnya tetap balik-balik lagi ke situ. Muter-muter ya. Di situ mbak saya udah nangis. Kita semua udah bingung mau gimana. Takut juga sebenarnya, ditambah mbak saya nangis, suasana jadi kacau. Nah, cerita belum selesai nih. Di dekat perempatan itu ada seperti perkampungan yang tadinya gak ada lah. Gak mungkin kita semua gak sampai lihat. Kita samperin siapa tahu bisa nanya-nanya.
Nah, itu perkampungan kayak rumah-rumah model lama semua. Cuma ada beberapa rumah aja dengan lampu warna kuning di depan tiap-tiap rumah. Belum lama kita matiin motor tanpa ada aba-aba atau perintah. Semua penghuni perkampungan itu serentak keluar rumah dengan pakaian yang menurut saya asing, seperti baju adat. Dan mas saya langsung samperin ke salah satu bapak-bapak di perkampungan itu dengan niat untuk tanya jalan ke Kawah Ijen. For your info, mas saya ini orangnya pemberani banget ke hal-hal yang begituan. Dia sering ketemu sama semacam demit-demit gitulah. Bisa dibilang mas saya gak ada takut-takutnya sama hal gituan. Oke, gak lama berselang mas saya jalan balik ke kami dengan beberapa air mata yang keluar dari matanya. Jadi dia tuh ngeluarin air mata cuma gak nangis gitu loh. Ngembeng kalau kata cewek-cewek. Di situ kami langsung bertanya-tanya, kenapa mas? Ada apa mas? Mas bilang gak apa-apa, kita balik aja, jalannya udah bener kok. Ayo lanjut ikutin saya. Kami makin takut, bingung gak tahu arah, ditambah mbak yang masih nangis-nangis tadi. Gak lama dari situ kita ketemu bapak-bapak pakai motor Supra lama, pakai sarung dilibetin di kepala gitu, kayak outfit orang ronda gitulah. Di situ akhirnya kita diberhentiin sama bapak-bapak itu. Entah dari mana asalnya bapak-bapak itu tiba dan berhentiin kami sambil bilang, kalian mau kemana? Dari tadi saya lihat kalian muter-muter di sini aja. Langsung saya jawab, kami mau ke Kawah Ijen pak, cuma kami gak tahu jalannya. Nah, si bapak nih bilang, oh ke Kawah Ijen, ayo ikutin saya anterin ke Kawah Ijen. Saking takut dan bingungnya kita tanpa pikir panjang langsung ikutin bapak ibu deh. Bapak itu. Kita juga gak kepikiran seandainya bapak itu begal, rampok, atau apalah. Sekitar 10 menit kita udah sampai ke jalan besar dan si bapak ini bilang, ini foto terakhir mas, barangkali mau beli bekal atau apalah gitu. 4 orang di motor lain langsung belanja dan tinggal motor saya yang tumpangin dengan bapak itu. Sambil nunggu teman-teman belanja, saya ngobrol sama bapak-bapak itu panjang lebar. Intinya bapak-bapak itu beri nasihat ke saya, zaman sekarang manusia udah gak beres, sampai bunuh-membunuh, judi di mana-mana, ibadah jarang, maksiat makin banyak. Budaya sendiri udah mulai ditinggalkan. Anak-anak zaman sekarang juga mulai melupakan sesepuhnya. Pokoknya banyak nasihat. Intinya yang saya kaget itu, kemudian saya minta nomor HP beliau buat jaga-jaga seandainya kita tersesat. Lalu saya siapa tahu juga bisa nanya. Akhirnya saya bilang, Pak boleh minta nomor HP? Si bapak ini bilang, oh iya mas, saya dikte nih ya. Kemudian saya miss call dan HP bapak tersebut bunyi, ada panggilan masuk gitu. Oke saya save pak gitu. HP bapak itu semacam HP lama, yang ada senternya gitu tuh. Cuma saya nggak pernah tahu itu HP kayak gitu. Beberapa menit kemudian 2 teman datang dan bilang, saya anterin sampai sini ya. Kalau ke Kawah Ijen tinggal ikutin aja. Udah sampai kok. Iya pak, terima kasih banyak. Nanti kalau ada apa-apa saya telepon gitu. Kita lanjut perjalanan ya. Nggak sadar itu udah hampir 2 jam pagi. Padahal kita kerasnya cuma tersesat sekitar 1 jam mulai habis maghrib tadi. Singkat cerita, kita sampai di Kawah Ijen sekitar jam 2:30. Kita rehat-rehat dan rencana mau telepon bapak, mau bilang terima kasih dan ngasih tahu kalau kita udah sampai Kawah Ijen. Pas saya telepon, nomor bapak itu mana nih? Oke. Ya. Kok keluar suara nomor yang ada 7 tidak terdaftar? Saya ulang beberapa kali tetap aja gitu.
Tahun 2019 kemarin kita kumpul-kumpul bareng lagi. Iseng-iseng tanya ke Mas, "Mas dulu pernah ke kawah Ijen, nangis kenapa?" Sambil bercanda gitu dan ngetawain. Si Mas jawab, "Pas aku tanya di perkampungan itu, bapaknya bilang, 'Kamu sudah terlalu jauh, Nak, nggak seharusnya,' gitu." Gila ya, serem loh ini. Nggak tahu lagi jadinya kalau nggak ada bapak-bapak misterius yang baik itu. Sampai sekarang saya nggak tahu kami tersesat di Bondowoso apa Banyuwangi. Mungkin itu cerita saya. Terima kasih. Sampun. Wah, Bisa gitu ya. setahu gua kalau Ijen itu lebih ke Banyuwangi sih dibanding Bondowoso ya. Ya. Iya kan ya? Mm-mm. Terus dulu gue pernah ke Ijen sekali. Udah Cuman- pernah. Udah. Cuman waktu gua kesana itu kan jam Jambore. 2 pagi dari jam sostek apa? Ya. Jam 2 pagi tuh dari penginapan. Terus ke Ijen itu jam 3, jam setengah 4 lah. Jam 3 deng. Jalan tuh ke bawah segala macam. Nah itu gue di sepanjang jalan tuh tidur. Oh, Cuman nanjak dari bawah ke atasnya itu. Ya. atasnya kan tadi tuh makadam tadi tuh. Dari atas baru turun lagi ke bawah. Dan yang buat gue bukan serem sih, cuman kayak feel-nya beda banget tuh ketika gue ngelihat penambangnya Penambang apanya? penambang Oh, batu apa sih? apa namanya, belerang. Belerang. Si sulfur ini penambangnya itu mereka nggak komunikasi, diem aja ngangkutin Belerang. belerang, dan dalam satu pikulan itu minimal 70 kilo. Itu naik turun ke atas 2 jam. Banyak cuy. bersyukur Nu, enak banget hidup lo. Ih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Coba lu Gue nyobain ngangkat ngangkat belerang itu kagak kuat. Pak, saya cobain ngangkat, Pak. Silakan, Mas. langsung Usus gue keluar. langsung MTV gokil tuh. MTV Ringo ya. MTV gokil. Itu Ijen tapi bagus banget sih. Lu kalau datang ke sana udah jam 5:30, jam 6 mah rugi udah nggak ngeliat blue fire-nya. Iya. Tadi kayaknya ada yang ke skip tuh gue kelongkap. Ada kalimat mau ngeliat blue fire gitu. Iya, mereka tuh kesiangan intinya. Intinya gitu. Sampai situ udah jam 6. Ya. Udah habis blue fire-nya. Udah kan. itu doang sih Sampai tadi. subuh. Ke skip gara-gara itu tadi si bapak. Iya. Siapa ya bapak itu ya? Baik banget nih. Mau tuh bapak nyata atau enggak ya. Kalau gue bilang sih nyata ya. Tapi Habis pulsa. Nama tapi juga tidak lupa. terdaftar, Bro. Bukan tidak aktif. Tidak terdaftar kan berarti nomor ini belum diregister sebelumnya. Benar juga ya. Berarti nyoto bapaknya. Apa itu? Tokoh nggak jadi. Itu bapaknya tahu sih real atau enggak ya. Tapi yang uniknya ya itu Sebetulnya bukan kejebak miss call-nya udah berapa kali tadi dia? berkali-kali dia Iya bilangnya. sih, tidak terdaftar ya. Tidak terdaftar. Kalau tidak terdaftar tuh biasa salah nomor. Salah. Tapi dia bilang dia miss call sebelumnya dan nyambung ke HP bapak itu pas mereka masih di depan toko-toko tadi. Itu tuh yang Iya agak kan? sedikit main blow on. Main blow on. Balik tuh. Atau Seru sih. gimana ya? Probability tapi nggak bisa dipakai ya. Abangnya sampai nangis udah itu. Atau jangan-jangan di prank kali ya sama warga situ ya. Kalian sudah terlalu jauh, Nak. Tidak seharusnya. Nangis tuh kan abangnya. Warganya si Kiki kan tuh. Iya. Nyasar dah. Lemah Ya. gitu itu. Ke Ijen nyasar dah. Ya. Muter berapa kali tadi ada. Iya, goblok. Kebon beringin lagi. Nggak tahu di prank ya sama Kayak warganya. ini, kayak bocahan ngeprank duit tau nggak? Iya. Ya. Ya. Wah, tuh goblok tuh, kesel tuh. Kesel sih.
Kesel banget Pak. Tapi bocah ya. Bocah marah juga kita yang salah. Ada duit, ada handphone tuh yang ditarik. Dompet. Ya gitu dah, jangan-jangan di prank ya. Sampai nangis gitu, kasihan banget. Oke lah, Oke. kita Siap. lanjut.